Selamat pagi, jemaat GSRI Taman Sari yang terkasih. Shalom semuanya. Saya berharap kita semua hari ini akan mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Kembali kita berjumpa lagi dalam acara MDT. Seperti biasa kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan di awal hari kita. Semoga firman ini bisa menginspirasi atau membantu kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita awali MDT kita bersama-sama dengan kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan buat kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang akan Tuhan berikan juga kepada kami di sepanjang hari ini. Ini kami ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan sedikit firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus mengurapi saya yang akan berbicara, biarlah apa yang dikatakan semuanya adalah isi hati Tuhan, dan kepada jemaat yang mendengarkan boleh mengerti dan boleh menerima dan memasukkannya dalam hatinya. Tolong ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa dan kita tidak bisa menghindar dari kasih tersebut. Saya bagi renungan hari ini dalam 3 chapter. Chapter yang pertama adalah tentang janji Allah. Outline Alkitab itu sudah jelas bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga ia rela datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kitab-kitab di Perjanjian Lama semua menuju kepada kedatangan Kristus ini. Nah, kalau di Kejadian diceritakan bahwa Allah memanggil satu orang yang dikasihinya, yaitu Abraham, untuk keluar dari rumahnya menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuknya. Tuhan juga berjanji bahwa lewat keturunan Abrahamlah juru selamat itu akan lahir. Janji Tuhan itu ditepati. Lalu janji yang sama diteruskan kepada Ishak anaknya. Ishak mewarisi janji Tuhan itu. Ishak, anak yang dijanjikan Allah, dialah yang dipilih Tuhan untuk mewariskan janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham bapaknya. Bukan kepada Ismail. Mengapa bukan Ismail? Karena memang bukan Ismail yang dipilih oleh Tuhan. Titik. Tuhan punya hak penuh untuk menentukan siapa yang dipilihnya. Dan kepada siapa janji itu diteruskan? Allah juga sudah menentukannya, yaitu kepada Yakub. Kejadian 25 ayat 23. Dari awal Tuhan sudah menentukan Yakublah yang akan menjadi pewaris janji itu, bukan Esau. Chapter kedua, penipuan. Apakah Yakub tahu bahwa ia adalah pewaris janji Tuhan itu? Tentu dia tahu. Karena firman Tuhan yang tadi di Kejadian 25 ayat 23 tadi disampaikan kepada Ribka ibunya. Yakub anak favorit Ribka. Ribka pasti kasih tahu ke Yakub bahwa Tuhan sudah bicara kepada dia bahwa Yakublah pewaris janji Tuhan itu. Yakublah yang nantinya akan menerima hak kesulungan tersebut. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yakub gak percaya akan waktu Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan hak itu. Tapi dia mau memperoleh hak itu dengan cara dia sendiri. Yakub muda tidak peka dengan waktu Tuhan. Dia lebih percaya akan cara dia sendiri, yaitu dengan menipu bapaknya. Dia memanfaatkan rasa lapar kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan tersebut. Lalu yang paling kacau adalah dia menipu bapaknya demi merebut hak tersebut. Yakub memilih jalan pintas yang menurut dia benar.
Di Perjanjian Lama kita mengenal bahwa Allah selalu disebut dengan panggilan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sebutan Allah Abraham tentu sangat pas. Abraham sangat layak. Bagaimana tidak? Abraham adalah seorang yang patuh, bapak dari semua orang beriman. Imannya sangat teruji. Lalu sebutan Allah Ishak, yes, Ishak pun juga sangat layak. Seorang yang tanpa cacat. Hidup Ishak sangat lurus. Suami dari satu orang istri yang membuktikan kesetiaannya sangat teruji. Tapi sebutan Allah Yakub, apakah pantas Yakub sebagai pribadi, nama Yakub disebut sebagai pribadi yang menempel dengan Allah? Yakub yang seorang penipu itu, Yakub yang memanfaatkan kelaparan saudaranya untuk keuntungan pribadinya, Yakub yang menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau, Yakub yang memilih jalannya sendiri, mengambil jalan pintas tanpa mau menunggu waktunya Tuhan. Pribadi Yakub begitu cacat, tidak layak, seorang penipu, seorang yang tahu bahwa nantinya Allah sudah punya satu rencana yang indah buat dia, tapi dia memilih untuk mengambil jalannya sendiri. Dia gak mau ikut waktu Tuhan. Yakub pribadi yang sangat tidak layak, dikontraskan dengan Allah yang tetap memilih dia, Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Allah memilih Yakub tanpa terpengaruh siapa Yakub. Allah tetap memakai dia untuk rencananya yang kekal. Apakah kata yang tepat untuk sikap Allah yang seperti ini? Anugerah. Anugerah Allah mengejar Yakub. Anugerah itu tidak pernah berhenti, selalu berjalan beriringan dengan Yakub di sepanjang hidupnya. Hanya saja Yakub muda tidak menyadarinya. Chapter ketiga, tangga dari sorga. Mari Bapak Ibu sekalian kita baca Kejadian 28 ayat 10-19. Demikianlah firman Tuhan. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke seberang timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yakub menipu ayahnya,
Esau marah sekali, bahkan berencana untuk membunuhnya. Maka larilah Yakub untuk menghindar dari Esau. Ia pergi cepat-cepat karena takut. Yakub dari seorang pangeran menjadi seorang gelandangan. Bayangkan, dia adalah anak orang kaya dan sekarang menjadi seorang pelarian. Tanpa perbekalan yang cukup, Yakub lari. Namanya juga pelarian. Tidurnya pun di alam terbuka. Dan bantalnya adalah batu. Saudara-saudara, inilah upah dosa. Shortcut yang kita pikir akan membawa kebahagiaan untuk kita, ternyata membawa kesengsaraan. Yakub berpikir dengan menipu bapaknya, dia akan mulus menjadi pangeran muda pewaris tahta. Tapi apa yang didapatkannya adalah sebuah penderitaan dengan menjadi seorang pelarian. Bapak Ibu yang terkasih, dosa selalu membawa konsekuensi dalam hidup. Ketika hidup kita kok terasa begitu menyakitkan, berat, tidak adil. Mungkin saja itu adalah konsekuensi dari pilihan kita yang lebih memilih jalan kita sendiri ketimbang jalan Tuhan. Kita suka berpikir, Tuhan kelamaan lah. Tuhan udah gak asik. Tuhan gak akan ngerti. Udah deh, ini hidup gue. Biar gue yang pilih jalan ini. Ternyata kita makin terpuruk. Persis seperti Yakub, kita menjalani penderitaan akibat dosa. Kabar baiknya adalah Allah tidak meninggalkan Yakub. Allah tidak pernah meninggalkan orang pilihannya. Ia selalu berada bersama-sama dengan Yakub. Dan di padang gurun, di titik paling rendah dari Yakub, Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Sebuah tangga dari sorga. Tangga yang terbentang dari bumi sampai ke langit. Malaikat Tuhan naik turun tangga itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Tuhan yang selama ini sudah menyertai Yakub, kali ini menyatakan dirinya secara langsung kepada Yakub. Saudara-saudara, anugerah itu akhirnya dinyatakan secara jelas dan tegas kepada Yakub. Anugerah itu menemui Yakub secara langsung. Anugerah Allah yang harusnya sangat tidak layak untuk diterima Yakub, tapi Tuhan memberikannya. Mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa ya? Jawabnya karena Dia adalah Allah. Dia memberikan anugerah itu kepada orang-orang yang memang dipilihnya. Bukan karena orang itu layak, tetapi karena Dia Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan anugerah itu kepada siapa yang dipilihnya. Allah memilih Yakub tanpa terpengaruh siapa itu Yakub. Titik. Anugerah itu terus mengejar Yakub. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merasa tidak layak karena kita berdosa, kita banyak kesalahan, kita banyak mengecewakan Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu kabar indah. Allah tidak peduli itu. Allah mengasihi kita. Ia akan menyatakan anugerahnya kepada kita yang dikasihinya, kepada siapa yang dipilih olehnya. Sama seperti Yakub, saudara-saudara juga spesial di mata Tuhan. Tuhan punya satu rencana yang indah buat setiap kita yang mendengarkan MDT ini. Rencana yang baik, rencana yang indah. Sama seperti Yakub yang dipilih Tuhan untuk menjadi bagian untuk datangnya juru selamat.
Tuhan pun memilih saudara untuk satu rencana yang besar yang sudah ditetapkan olehnya. Kalau hari ini kita mendengar kabar indah ini, itu artinya Allah sudah memilih saudara. Allah mengasihi saudara satu persatu, setiap kita pribadi demi pribadi. Anugerah Tuhan mengejar saudara hari ini. Anugerah itu ingin menemui saudara, sama seperti anugerah Tuhan menemui Yakub di padang gurun. Tuhan tidak pernah berhenti memperjuangkan kita, setiap kita, untuk datang dan menyambut anugerah Tuhan itu. Maukah saudara menyambutnya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami tahu kami tidak layak. Kami tahu sama seperti Yakub, kami juga manusia-manusia yang kotor. Tetapi anugerah Tuhan terus mengejar kami dan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menyadarinya dan menghargai anugerah itu, sehingga hidup kami berubah menjadi berarti, menjalani rencana seperti yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini, mengingatkan kami bahwa anugerah Tuhan terus mengejar dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Bantu kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan bagi orang lain di hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, sampai di sini MDT kita. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini dan selamat menjadi saksi Tuhan. Ingat, anugerah Tuhan terus beserta kita dan terus mengejar kita. Amin.